Terima kasih Pak Edwin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 38, nanti Ibu Nerliana, dari ayat 1 sampai 23 sampai selesai ya. Juga Mazmur 39 ayat 1 sampai 14, Ibu Sarma. Dan Roma 8 ayat 1 sampai 17, Ibu Esther. Roma 8 ayat 18 sampai 39 nanti Bapak David Leo. Silakan Ibu Nerliana yang pertama, Mazmur 38. Coba dibuka dulu. Baik, terima kasih Bu Cinta. Shalom Bu Cinta. Shalom Ibu. Pastor Paul. Shalom Bu Ana. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di live Zoom dan di live YouTube. Dan shalom juga buat duetnya Pak Weles Ang dan putrinya. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan. Saya baca dari kitab Mazmur 38 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab. Ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung. Dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku.
segeralah menolong aku. Ya Tuhan, keselamatanku. Demikian. Ya, silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan Pasal 39. Saya akan bacakan firman berikutnya. Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fanahnya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Esther, Roma 8 ayat 1 sampai 17. Baik, Shalom, selamat pagi. Shalom. Demikianlah, sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, silakan Bapak David Leo. Pak David? Belum bisa, Bu. Oh, belum bisa. Ya. Bapak HW, boleh dibantu saya? Atau saya Ya, langsung? saya melanjutkan ya. Ya, terima kasih Pak HW. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang telah kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mahal menjadi pembela, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para lektor semua. Silakan Pastor Paul yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ya. Ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Ya. Kita jangan mempersulit apa yang sebenarnya mudah. Ya, kalau ada orang minta bantuan kita, dan itu kita bisa bantu dia sebetulnya. Dan sebenarnya tidak ada masalah dengan orang itu. Jangan kita persulit. Ya. Sebab ketika Anda persulit orang lain, Anda akan dipersulit jalanmu. Ya kan? Ketika Anda mempersulit ya jalannya orang lain untuk berbuat baik ya. Kalau buat maling ya jangan, kalau bisa dijegal. Ya, kalau buat maling dijegal. Tapi kalau ada orang berbuat kebaikan atau membutuhkan bantuan yang benar-benar basic, bantuan yang esensial, yaitu makan, sandang, pangan, papan, sekolah, dan uang itu Anda mampu membantu dia. Ya, atau Anda bisa memberikan kemudahan buat dia. Tapi justru Anda persulit, jalanmu akan dipersulit. Ya, karena apapun yang kamu lakukan ke orang lain, itu juga orang lain akan perlakukan kepadamu. Nah, itu adalah pesan Torah yang universal, Matius 7 ayat 12. Bahkan beberapa kali Alkitab berkata, janganlah kamu berkata besok ya datang lagi. Apabila sebenarnya kamu bisa, hari itu kamu kasihkan. Itu saya nggak main-main ya. Saya nggak main-main, saya banyak melihat orang-orang yang membantu pelayanan kita, jalannya dipermudah oleh Tuhan. Ya, tapi nanti Anda lihat, orang-orang yang mempersulit, jalannya juga akan dipersulit oleh Tuhan. Ketika kita memberi makan orang-orang miskin, ya baik apa enggak? Anda mau lihat dari sudut manapun, nggak mungkin nggak baik, saudara. Mau motifnya nggak benar, tapi selama Anda kasih makan orang miskin itu tetap baik. Tinggal Anda menerima upahnya apa enggak. Kalau Anda nggak tulus, kalau saya tujuannya buat pencitraan, ya saya nggak dapat upahnya. Tapi apapun, siapapun yang melakukan memberi makan, ya itu baik. Bahkan kadang-kadang ada yang memanipulasi ya. Kayak FPI itu kan waktu ngasih makan memanipulasi kan. Nah, tetapi memberi makan itu baik. Ya. Nah, makanya kita memberi makan supaya jangan dikasih makan sama FPI.
Sebab kalau dikasih makan sama FPI, dikasih makan sama khilafah, nanti akan berdampak apa? Ya dibeli, dimanipulasi sama khilafah. Kalau yang kasih makan Damaris, mereka akan melihat Tuhan Yesus. Ya kan? Karena kita tanpa pamrih. Kalau yang ngasih makan HTI atau FPI, ya bablas saudara. Kayak kemarin kasusnya Ahok. Ya kan? Siapa yang kasih makan dia bela. Lalu Anda bilang, oh kalau gitu ya Anda sendiri ya jangan ngelarang-larang, Anda nggak kasih makan kok. Nah, kalau kita kasih makan, makanya kita berani bilang jangan kasih makan ya, karena kita mau kasih makan. Karena ada orang-orang yang teriak-teriak, oh jangan kasih makan lagi ya Damaris. Emang kamu bisa kasih makan? Itu orang-orang Islam itu. Coba nih, toh sana kasih tuh. Kalau bisa kasih makan, kita juga nggak akan berebut, kita cari orang miskin yang lain. Terlalu banyak orang miskin di Indonesia untuk kita kasih makan. Nggak usah berebut orang miskin, banyak. Kalau memang orang Islam bisa bikin toh. Nyatanya kan nggak ada yang bisa kan. Nggak ada yang bisa sedahsyat kita yang kita lakukan ya kan. Nggak ada yang bisa. Ya kan. Nah, tetapi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan memang seperti domba yang disembelih, saudara. Anda ditonton dan Anda akan dihakimi, Anda akan dicincang, saudara. Ya, Nadia, tolong buka lagi yang ayatnya tadi, ayat berapa tadi, seperti domba yang disembelih. Yang istriku, tolong dibuka ayat 36-nya istriku. 36, ya kan. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Memang orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati, itu seperti domba sembelihan. Kenapa? Karena Anda susah ketemu orang yang melayani segenap hati itu. Duit, dia punya prinsip. Mau perempuan nggak bisa. Mau diiming-iming, oh saya berapa kali diiming-iming ya. Saya tegas ngomong, nggak bisa Pak, saya sudah janji sama Tuhan, saya tidak boleh berbisnis. Oh tapi kan nanti gini bisa bantu pelayananmu. Iya Pak, tapi saya tidak boleh berbisnis. Saya sudah janji sama Tuhan, saya tidak berbisnis. Susah, karena mau beli saya susah. Ya beberapa orang sahabat, ini karena Pak Paulus jangan silau dengan uangnya. Oh enggak, saya tidak pernah terima serupiah pun. Ya, dari orang itu saya bilang. Mau tegas saya tidak pernah serupa. Kalau dia benar, saya tetap anggap dia benar. Walaupun saya tidak pernah terima uang serupiah pun dari orang ini. Oh beneran ya, kalau saya orang tangkapnya bener. Emang gua cowok apaan? Tetapi kalau itu sahabat kita sendiri, biasanya akan, oh iya ya, benar juga ya Pak Paul ya. Tapi kalau dia memang dasarnya niatnya nggak benar, akhirnya karena dia nggak bisa nyokok, nggak bisa nyuap, ya dijegal, ya kan? Karena dia disuapin domba supaya nggak mau, ya ternyata nih ya dijegal, bantai, ya kan? Istilahnya kalau bahasanya Pak Tobing, dipina nggak mau dibinasakan, bahasanya Pak Ponto atau Pak Tobing kemarin ngomong ya, dipina nggak mau dibinasakan. Nah itu dia. Tapi kan saya memang binaan apa warga binaan, enak aja loh bina-bina saya nggak butuh dibina-bina. Ya, yang boleh membina saya, ya kan, hanya Tuhan Yesus. Ya, Anda enggak usah bina saya. Saya tidak perlu dibina. Ya. Tetapi memang, ya, Anda yang melayani Tuhan dengan sungguh hati, Anda yang melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh hati, karena Anda tidak bisa dibeli, Anda menyebalkan, tahu enggak? Karena Anda nggak bisa dibeli, jadi menyebalkan. Bukan masalah prinsip, karena kita punya cinta. Sama seperti saya kemarin, kalau ada orang, kan ditanya kemarin Pak Tobing pernah nanya, ini bingung nih, sekarang kalau ada anak kita diperkosa, ya diganggu orang, orangnya kita masa mau mengasihi. Kalau saya enggak, saya nggak pakai mikir, saya sambit dulu orangnya. Karena saya punya kewajiban untuk mengasihi anak saya, melindungi, membela dengan nyawa saya. Itu anak kita Anda harus lindungi dan bela dengan nyawamu loh.
Ya, Anda jangan mikir etika Kristen. Kalau Anda sudah berhadapan dengan bahaya, anak Anda menghadapi bahaya, keluargamu, istrimu, suamimu menghadapi bahaya, Anda pasang badan. Nyawamu taruhannya. Itu firman Tuhan ya. Kita harus memberikan untuk domba-domba kita, memberikan nyawanya begitu. Siapa domba-domba kita? Keluarga kita dulu. Anda jangan sok-sokan belain orang lain, istri dan anakmu keteteran, apiran, bodoh, naif itu namanya. Itu sabdanya Andi Lau itu kan, orang baik mati muda. Jangan naif. Karena itu bukan baik, naif, saudara. Itu baik, itu naif. Ya itu naif. Kita pelajarannya selalu urut ya. Anda selalu dengarkan kalau kita mengajar dari awal ya. Itu sudah ada di Hagios ya, di Hagios Eropa, YouTube-nya Hagios Eropa. Saya udah bikin playlist-nya ya. Anak saya sudah bikin video, potongan-potongan videonya. Itu berurutan semua ya. Lihat yang di ulangan, bilangan, nama Yehova, semua sudah ada masuk sana. Kita balik lagi. Anda kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, Anda akan menyebalkan orang-orang yang ingin mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Sehingga Anda akan diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Dan Anda kan pasrah kan, memang harus pasrah. Gimana kita cuma bisa mengembik berdoa, melakukan hanya sedikit perlawanan, itu pun kita harus jaga hati kita. Jangan sampai kita kehilangan melakukan kedagingan. Jangan sampai kita melakukan kedagingan, saudara. Untuk melakukan dalam pembelanya itu jangan di dalam daging. Ada batas-batasnya tetap buat kita sendiri. Ya kan? Nah, saat itulah, saudara, semua orang mengharap kejatuhanmu. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Senyum saja, tertawa jahat, tersenyum jahat kayak saya. Kenapa? Ya berarti kan menggenapi firman Tuhan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang itu sudah takdir kita sebagai korban sembelihan. Dan ketika kita jalanin, lakoni saudara. Ya, banyak orang nyerah ya. Saya dulu nyerah. Capek Tuhan. Kenapa? Iya di kita pelayanan, saya penginjilan. Waktu saya penginjilan dulu ya. Yang ngamuk malah gereja. Capek saya. Ini saya berhenti waktu itu mutung ya. Saya SMP kelas 3 saya mutung. Saya nggak penginjilan lagi, saudara. SMP kelas 2 kan saya masih penginjilan. Kelas 3 penginjilan. Saya terakhir mutung. Ya, mutung. Terus selama 2 tahun saya tidak memberitakan Injil. Mutung, saudara. Jangan mutung. Tahun ketiga tiba-tiba saya bangkit lagi, saudaraku. Ya, nggak sengaja saya masuk dalam OSIS, kita melakukan pembinaan, itu terus ketemu Ana ya di sekolah itu ya. Saya kelas 3, dia kelas 1. Ya. Di situ bukan bangkit gara-gara Ana, bukan. Tapi waktu itu karena saya lakukan pembinaan, tiba-tiba saya nggak tahu kenapa saya ngelihat ya. Kenapa mereka nggak saya bina semua ya. Wah, itu saya garap semua, saudaraku. Nah, itu dari 7 orang sampai bisa jadi ratusan orang ya. Zaman anak itu paling puncak-puncaknya itu ya, waktu anak jadi generasinya itu. Tapi memang ya itu jadi domba sembelihan, ya diteror sana sini. Kalau Anda melayani dengan tulus hati, Anda akan diganggu sama orang yang nggak tulus. Pasti. Ya. Nah, kemarin saya ngomong-ngomong sama Ibu Ketua kan, saya bilang, loh, tenang Pak Paul, tenang. Oh tenang, saya tenang. Cuman saya butuh konten. Jadi ini yang itu buat konten, sama saya buat konten saja supaya rame, biar kontennya seru. Gitu ya, bikin rame, tak bikin rame supaya seru. Kalau seru kan orang nonton banyak, ya kan, bagus buat konten. Nah, Anda berurusan dengan orang yang salah, Anda berurusan dengan orang multimedia. Ya, dengan orang medsos, wah,
Motifnya bukan mau mencelakakan Anda, saya. Motifnya mau cari konten. Ini buat bercandaan saja. Jadi hidup itu hanya buat bercandaan saja, saudara. Ya, saya ingat ya ayatnya di mana? Nah, sebentar ya. Tuhan tertawa. Gimana ya ayatnya ya? Allah tertawa di mana ya ayatnya ya? Kalau nggak salah Mazmur 8 ya, itu kemarin kita udah baca ya. Mazmur 2 ya. Mazmur 2 ayat 4 ya. Coba istriku. Kok nggak jawab istriku nih, jawab. Mazmur 2 ayat 4 istriku. Mazmur 2 ayat 4. Mazmur 2 ayat 4. Ya, Mazmur 2 ayat 4 ya. Mana? Ya udah, nanti tampilkan ya sama istriku. Ini istriku bekas pacarku ya. Saya kelas 3, dulu dia kelas 1, dulu saya follow up, sekarang follow me. Ya. Mazmur 24 lama nih. Dulu kayaknya cepet-cepet, sekarang lama nih, sengaja dilama-lamain. Ya udah. Jadi di situ disebutkan dia yang bersemayam di sorga tertawa, saudara. Ketawain, nah gitu Anda. Ya jadi kalau Anda sedang jadi domba sembelian, Anda jangan kejar-kejar kelojotan kejang-kejang, lara-lara hati. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Sebenarnya ayatnya masih ada lagi ya. Coba kita, aku aja dah istriku, aku saja istriku. Sebentar, saya mau tampilkan dari awal soalnya ya. Saya tampilkan dari awal, bagusnya ayatnya ya. Nah, ini kemarin saya lewatkan karena memang belum waktunya kita belajar yang ini ya. Kita balik lagi, enggak apa-apa, dari Mazmur. Hagios. Saya share screen. Apa ya? Mengapa rusuh? Ini doanya waktu di Kisah Rasul juga didoakan juga ya. Kemarin kan kita udah baca juga ya. Di Kisah Rasul juga kita bicarakan juga kemarin waktu kita baca yang Mazmur 2, kita juga buka Kisah Rasul 4 ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini sebenarnya cerita Yesus ya. Tapi siapa yang diurapinya? Kita juga yang diurapinya. Kita ini juga yang diurapi ya. Oleh Rema. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ini nih, dia yang bersemayam di sorga. Tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ya. Jadi saudara jangan kecil hati, saudara jangan kejang-kejang kalau lagi dikerjain orang. Ya. Tenang saja. Prinsipnya begini ya, saya, Ibu Ketua, Pak Ketua selalu sama. Kalau memang Tuhan sudah nggak berkenan ya biar tutup saja, enggak apa-apa. Kalau Tuhan masih berkenan kita lakukan dengan sekuat tenaga. Itu. Anda kalau melayani Tuhan, ya, misalnya nih ada kesalahpahaman sama pengurus ya, saudara harus punya prinsip begitu. Kalau memang Tuhan tidak berkenan dengan saya, ya biar saya berhenti, ya pasti saya akan berhenti sendiri. Kalau memang Tuhan berkenan, saya pasti akan jalan terus entah bagaimana caranya. Ini saudara jangan kecil hati. Belum tentu kalau Anda berhenti gitu ya, Anda misalnya kena sanksi nih, ini stop, terus berhenti dianggap, berarti Anda sudah akhir, saya nggak bisa melayani lagi, terus Anda merasa tertolak. Belum tentu pengurus yang benar juga. Belum tentu ya. Coba itu Pak Charles berapa kali itu difitnah, dikerjain, sampai dipaksa mengundurkan diri. Dipaksa mengundurkan diri ya waktu itu ya Pak Charles ya. Saya kalau ingat, ini orang rendah hati sekali ya. Walaupun nyentriknya minta ampun, tapi orang rendah hati sekali. Akhirnya dia bertahan sampai sekarang masih jadi pengurus.
Sampai sekarang masih jadi pengurus. Nyentriknya minta ampun ini orang satu ini. Saya bilang sama Pak Charles, kalau memang pacar disuruh Tuhan, enggak mungkin Pak Charles itu. Tenang saja Pak. Oh, saya enggak terima Pak dibeginikan. Oh, saya enggak terima. Oh, tenang saja. Biar saja Pak, tenang saja. Lihat nikmati ya. Saya yakin Pak Charles akan panen ya sebentar lagi. Ya memang Anda yang pernah salah paham dengan Pak Charles ya memang orangnya nyentrik. Memang orangnya nyantiknya minta ampun saudara. Saya kadang-kadang juga ngelihatnya sampai ngelus dada. Nah, tapi itu tadi ya. Dia orang yang mau mendengar. Ya, dia orang yang mau mendengar. Itu penting ya. Saudara, kita semua punya nyentrik. Anda punya, kalau orang Cina bilang kukwai ya. Kita punya kukwai sendiri. Kukwai itu kepala batu. Ya, ada orang kepala batu, apalagi kalau orang-orang yang kerjanya cepat itu ya, sak gitu, biasanya kepala batu, saudara. Kita ada kepala batunya. Nah, tergantung seberapa level kepala batu Anda dan ketemunya siapa. Satu sama lain akan bergesekan, Anda bisa nggak cocok. Tetapi yang paling penting adalah, ya, Anda mau mendengar. Ya kan? Anda mau mendengar ketika ada orang kasih masukan. Bukan berarti Anda kudu nurutin, tapi didengar. Ya, didengar. Ya, dan difilter. Nah, pertamanya enggak mau, udah tahan, udah saya enggak mau. Diam, berapa hari kemudian, hehehe, Papa minta maaf ya kemarin saya marah. Maksud saya begini loh Pak. Iya, tenang saja, saya ngerti kok. Butuh waktu. Gitu ya. Itu ada 2 anak. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan 2 anak. Yang satunya bilang, ya, nggih, nanging boten kepanggih. Tetapi yang satu bilangnya nggak mau. Tapi terus dia balik lagi, terus menyesal dan dia lakukan keinginan bapaknya. Ya, makanya disebut pelaku adalah siapa? Anak yang bilang nggak mau, lalu kemudian dia balik. Nah itu saya sering begitu. Enggak Tuhan nggak mau. Tapi terus saya balik ya Tuhan mau. Itu penting ya, itu penting. Anda tidak harus hari ini menerima, enggak. Ya ada penolakan dulu. Wah, apalagi firman Tuhan kita kan keras. Anda semua yang masuk ke sini nyasar ini Anda dipaksa dewasa ya. Anda semua yang masuk ke Zoom ini, ke Zoom rombongan Nabi ini, Anda sedang dipaksa dewasa. Ini mau nggak mau harus dewasa. Anda di sini nggak ada susu di sini, saudara. Di sini semuanya makan keras semua, saudara. Beras hitam, beras merah semua ini di sini makanannya. Nasi aja nggak ada di sini. Ya beras merah, beras hitam, ya. Makanan keras semua di sini. Nggak ada, saudara. Bubur susu nggak ada di sini. Ya ada bubur yang udah jadi batu itu loh, yang buat ngaplok itu, buat nyempalong asu, ya kan. Keras, saudara. Ya. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini? Ya, daras. Saat Anda melakukan kehendak Tuhan, waktu sakit orang tidak akan berbelas kasihan. Rasain lu dikutuk sama Tuhan. Iya kan? Tuh makanya tuh mobilnya hilang kan, dikutuk sama Tuhan tuh. Begitu kan? Padahal waktu mobil hilang kita langsung beli mobil yang bulan 2 diganti kan. Nah, hilang 1. Itu ketua cerita sama suaminya, diketawain sama suaminya ngekek-ngekek. Mobil hilang malah diketawain ya, beli lagi gampang. Tapi kita hitung-hitung ternyata murah rental ya, kita coba deh rental dulu. Wah, ternyata tuh memangkas banyak sekali ya. Memangkas sekitar 80% ya biaya logistik ketika kita rental. Wah, luar biasa sekali ya. Memangkas 80% kalau nggak salah ya. Dari berapa jadi berapa, murah sekali itu biaya logistik kita sekarang. Terus saya bilang, Pak beli mobil lagi. Nggak usah Pak, ini lebih murah, resikonya nggak ada nih. Kita pakai rental saja. Luar biasa ya. Pak Ketua ini memang cerdas, memang harus diakui. Nah, tetapi saudara akan dikejar pokoknya ya, matanya dihakimi. Wah, pokoknya kita ngalami semua, Anda tahu sendirilah. Itu akan terjadi pada Anda kalau Anda tulus hati. Kalau gitu jangan tulus, jangan. Salah Anda, biar tetap tulus. Ya kan? Orang akan nguntut Anda. Wah, Anda kan tulus ini kan, Anda tulus, Anda lari kenceng. Wah, dengan ketulusan hati. Wah, burung alap-alap ini akan ngerumunin Anda. Apa yang harus Anda lakukan?
Anda terbang tinggi setinggi-tingginya. Karena Anda adalah Raja Wali. Terbang setinggi-tingginya. Maka burung alap-alap ini tidak akan bisa ngejar Anda, saudara. Anda ini kan punya mangsa nih, kita sudah punya mangsa nih, cetak. Ya kan, dikasih pelayan yang besar, wah mangsanya gede banget nih kita nih. Anda lihat ya, duit sampai miliaran begitu di komunitas kita, mengalir begitu ya. Tuhan berkati komunitas kita dengan uang miliaran dikelola oleh Anda sendiri kan. Dari Anda untuk Anda, Tuhan yang menggerakkan hati setiap orang. Terus Anda ini burung Raja Wali lagi terbang nih. Burung alap-alap ini ngejar Anda. Oh, Anda jangan malah diladeni berantem di laga di tengah, jangan. Ya, jangan di tengah. Ya. Terbang terus yang tinggi. Artinya apa? Teruslah berprestasi. Teruslah berprestasi. Anda akan dikejar oleh burung alap-alap ini, yaitu tadi seperti domba sembelihan, dikira Anda mau pasar direbut, saudara, mau direbut itu. Walaupun Anda sendiri dihancurkan sama mereka. Kita ngalamin kan? Anda juga akan ngalamin di kantor, di tempat kerjamu, dimanapun Anda berada di sekolahmu. Kalau Anda tulus hati dan Anda berprestasi diberkati Tuhan, Anda akan dikejar, saudara. Orang mikirkan bagaimana jatuhnya Anda. Yang Anda harus lakukan adalah terbang setinggi mungkin. Artinya apa? Tetaplah berprestasi, fokus. Jangan tengok, oh itu menghina saya, oh itu menyakiti saya, oh aduh Clara, aduh pusing, aduh aku stres, aku nggak mau lagi. Jangan salah, tapi terbang yang tinggi, setinggi-tingginya. Karena Anda adalah Raja Wali. Mereka adalah burung alap-alap. Di tempat yang tinggi Anda tatap itu matahari, makanya jangan cengeng ya. Dalam setiap hari pelatihanmu bersama Tuhan, Tuhan melatih tanganmu untuk berperang. Tuhan melatih itu burung Raja Wali, dia belajar terbang menatap matahari, saudara. Tiap hari hidup Anda mengalami badai pencobaan, jangan ditengking. Ingat-ingat ya, Anda ini bukan orang tidak beriman. Tuhan marah kepadamu bukan karena dia dibangunin, saudara. Dia marah karena apa? Karena kamu kok nyuruh aku nenging-nenging tak tengking karena kamu nggak punya iman. Harusnya kamu lewati badai bersama saya tidur di buritan. Tetap kita lewati, aman udah, jamin. Pelajaran berapa hari yang lalu ya, lewati badai. Terus saudara, ada badai nikmati, hadapi. Anda sambil nyatet respon-responnya tadi katakannya ajar aku untuk menghitung hari-hariku Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Nah, tiap hari badai itu akan membuat Anda, melatih Anda untuk terbang ke matahari, saudara. Artinya apa? Fokus, lari kepada tujuan kita, yaitu Yesus Kristus. Pencobaan-pencobaan badai hidupmu itu, ya kalau Anda amati dan responi dengan benar, itu akan membuat Anda menjadi makin lama makin kuat ya. Kayak saya itu ya, ketika gelombang bertambah besar, maka orang-orang yang hebat itu yang akan dimunculkan. Anda juga begitu. Hadapin terus, nikmati saudara. Nggak akan tenggelam. Percaya saya. Asal Anda fokus sama Tuhan. Asal Anda meresponi dengan benar. Terus, suatu ketika Anda benar-benar melakukan pelayanan yang besar. Kayak sekarang. Saya ini sekarang sedang menjalani visi saya, saudara. Selama saya di Indonesia, saya sedang memimpikan visi saya. Begitu saya masuk tanah Eropa, saya menginjakkan kaki saya di Schiphol, saya sedang menjalani visi saya. Itulah visi saya. Saya tahu begitu jalan itu, wah kalau ceritanya film animasi Jepang itu kan, belakangnya bersinar semua kan, kaki saya menjejak dan bergetar semua. Karena saya sedang menjejak ke visi saya. Saya masuk ke tanah Kanaan saya. Dan di tanah Kanaan kudu kerja. Tuhan melatih selama di padang gurun. Ingat pelajaran padang gurun. Apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun? Perang. Latihan perang tiap hari, saudara. Bangsa budak dalam 40 tahun jadi bangsa prajurit. Seluruh orang Israel ya keluar dari Mesir adalah budak. 40 tahun mereka masuk Kanaan disebut apa? Prajurit Israel. 40 tahun yang lalu mereka adalah budak Mesir. Begitu mereka masuk ke dalam Kanaan, mereka disebut prajurit Israel. Ya, Anda juga begitu. Gunakan setiap pencobaan dalam pada hidupmu. Sampai tanganmu terlatih, Tuhan melatih tangan kita berperang. Sehingga kita menjalani visi yang Tuhan sudah berikan pada Anda. Seperti hari ini saya sedang menjalani visi yang Tuhan berikan pada saya. Mengapa saya begitu tenang?
Ya, saya kalau ngemop orang, kalau saya nggak apa, saya tenang, saudara. Karena saya tahu ini visi saya. Nggak bakal orang bisa halangi saya. Sungguh ya, saya nggak main-main. Demikian juga dengan Anda. Kalau Anda tahu destiny Anda dan Anda hidup di dalamnya bersama dengan Tuhan Yesus, nggak akan ada yang bisa bikin Anda memisahkan Anda dari kasih Allah, dari destiny yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Ya, fokus, jalan, latihan tiap hari. Dalam badai pencobaan jangan ditengking, nanti Anda jengking nanti. Tapi nikmati, jalani, respon dengan benar, tanya Tuhan, aku harus apa? Jangan tunggu Tuhan, jangan Tuhan, aku harus apa sekarang? Tuhan tunjukkan aku harus apa. Setiap langkahmu, pagi kalau Anda sudah bingung blank, Tuhan aku harus apa lagi sekarang pagi ini? Tuhan gak bicara apa-apa dalam hatimu, tenang, diam saja, jalani. Setiap kali ada sorga gitu ya, Tuhan aku harus apa Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan akan tolong sungguh-sungguh. Oh ini pengalaman pribadi saya benar-benar kejadian. Dan hari ini Tuhan bawa saya ke Eropa menjalani visi saya. Tidak akan ada yang bisa halangi saya. Serius ya, nggak akan ada yang bisa halangi saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Bu Cinta.